tentang coaching formal ya coach ya. Sebelum leader melakukan coaching secara formal, dia melakukan coaching sedikit demi sedikit gitu kepada timnya. Yang dimaksud coaching formal apa sih coach maksudnya? Halo Coach Adit, apa kabar Coach? Halo, apa kabar? Baik, Alhamdulillah Coach. Oh Coach, kesibukannya lagi sibuk apa nih Coach akhir-akhir ini Coach, belakangan ini? Belakangan ini, ya bukan belakangan ini sih, ya dari awal juga saya kesibukannya lebih kepada memberikan coaching dan consulting ya, tapi lebih banyak fokusnya coaching sih. Dan juga karena saya pengurus dari ICF Jakarta Charter Chapter, saya sekarang lagi sibuk dengan tim kami dalam menyelenggarakan International Coaching Summit ICF di Jakarta secara online tapi. Luar biasa banget. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Ya, coaching formal itu artinya benar-benar sudah dischedule-kan, dijadwalkan secara secara teratur, misalnya 2 minggu sekali, 3 minggu sekali. Jadwalnya juga, waktu juga durasinya udah jelas, bisa 60 menit, 90 menit. Dan prosesnya juga benar-benar proses coaching yang benar-benar lengkap gitu ya, dari mulai topik yang akan dibahas, kemudian sampai ke proses penggaliannya, sampai proses menemukan awareness-nya, sampai ke membuat nyusun action plan gitu ya. Jadi formal gitu. Jadi ini benar-benar sesi yang benar-benar utuh, coaching yang secara utuh gitu ya. Nah, makanya tadi saya mengatakan harus dua-duanya dipraktekkan kalau mau efektif, karena kalau misalnya seorang leader hanya mempraktekkan skill coaching di sesi coaching formal, tapi ketika mereka balik lagi sebagai seorang leader yang biasa gitu ya, di luar sesi coaching, mereka gayanya kembali ke gaya awal lagi, akhirnya tim jadi bingung gitu ya, tim jadi heran, kok dia hanya bisa mendengarkan dengan baik itu saat coaching aja ya, tapi kalau lagi sehari-hari dia kayak nggak peduli sama orang lain gitu ya, nggak mau mendengarkan, itu kan jadi bingung gitu ya. Walaupun dia jago gitu kan coaching, tapi kalau sehari-harinya tidak dipraktekkan gitu ya skill coaching ini, akhirnya ujung-ujungnya sama aja, jadi tim jadi merasa nggak nyaman juga gitu ya. Tapi kalau dua-duanya dipakai ketika sesi coaching formal, ketika memang berinteraksi secara sehari-hari dipakai juga gitu ya, nah itu akan memberi kesan kepada kepada tim Anda bahwa Anda betul-betul walks the talks ya, menjalankan betul-betul mempraktekkan coaching ini ya sebagai bukan hanya sesi coaching, tapi ya sebagai seorang leader gitu ya, secara utuh gitu. Dan itu akan membuat tim menjadi terinspirasi juga dengan kita, dan akhirnya mereka juga semakin engage dengan kita gitu ya, dan kemudian juga memotivasi mereka untuk mengerjakan pekerjaannya dengan lebih perform gitu. Oke, gitu ya Coach. Jadi tadi coaching secara formal, kemudian coaching secara informal lah ya di kehidupan sehari-hari, kan tadi saling melengkapi ya Coach ya. Kemudian berarti tadi yang saya tangkap, kalau misalkan kita melakukan coaching sehari-hari di dalam kehidupan sehari-hari, berarti itu tidak melulu mengikuti standar baku ya Coach, yang mulai dari mengajukan topik, kemudian sampai dengan lain, nggak seperti itu ya Coach ya. Tapi memang coaching yang mungkin terstandar atau terjadwal, reguler gitu ya. Standar bedanya ya Coach antara coaching reguler dan gitu. Betul, prakteknya tuh bisa bahkan tanpa ada masalah yang akan dibahas pun bisa aja dipakai coaching. Misalnya ketika sambil makan siang bareng dengan tim, ngobrol nanya-nanya tentang kegiatan mereka, kegiatan sehari-hari mereka di rumah, itu bisa dipraktekkan loh sesi coaching itu ya. Artinya kita mempraktekkan kemampuan mendengarkan secara aktif, mempraktekkan kita melakukan paraphrasing, summarizing gitu ya, mengajukan pertanyaan-pertanyaan, menunjukkan ketertarikan kita, memberikan acknowledgement, itu semua adalah teknik coaching sebetulnya, tapi dipraktekkan dalam bentuk ngobrol sehari-hari, obrolan-obrolan biasa. Nah, itu jadi kalau semakin terus dipakai ya dalam berbagai kesempatan, kita menjadi semakin terbiasa gitu ya. Dan akhirnya kita juga ketika melakukan sesi coaching pun ya biasa aja, jadi tidak ada hal yang perlu dipersiapkan lagi gitu ya, karena sudah mendarah daging istilahnya gitu ya saat coaching itu secara formal gitu. Dan tim juga
merasakan kok ada perubahan nih ya tim atasan saya gitu ya. Mereka bisa mendengarkan dengan baik, mereka bisa memberikan pujian kepada saya, pengakuan, acknowledgement dan seterusnya, memberikan feedback yang positif. Nah itu semua mereka akan menjadi lebih terinspirasi dan semakin engage dengan kita gitu. Oke. Itu ya sahabat sales ya. Kenapa belajar coaching yang tadi di tips pertama itu langsung, di tips yang kedua langsung diterapkan kepada tim. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Yang pertama tentang coaching ya Coach ya, coaching. Terus yang kedua dimulai aja nih belajar coachingnya tadi. Yang pertama belajar coaching, yang kedua dimulai aja menerapkan coaching. Nah sekarang yang ketiga nih Coach, apa itu Coach? Ya, tadi kan sudah belajar coaching, mempraktekannya secara rutin gitu ya, menjadi terbiasa gitu ya. Dan tentunya kalau sudah mempraktekkan jangan lupa gitu ya, paling tidak kalau misalnya kita mempraktekannya dalam sesi coaching yang formal, setiap selesai sesi coaching, jangan lupa kita melakukan self reflection ya sebagai atasan gitu ya. Self reflection itu artinya setelah sesi coaching selesai, kita merenung tadi saya coachingnya seperti apa ya, apa yang sudah baik saya lakukan, apa yang harus diimprove, intinya sih itu gitu ya. Dan disitulah proses pembelajarannya bisa berjalan dengan baik gitu. Jadi ada jangan langsung setelah selesai coaching langsung kerja, paling tidak 5 menit 10 menit itu ada semacam self reflection, bisa dipikirin, direnungkan aja, atau bisa menulis dalam bentuk journaling gitu ya, di dalam agenda atau apa gitu ya. Jadi di situ tracknya bisa kelihatan progresnya gitu ya. Disitulah sebetulnya, karena kalau nggak ada proses seperti itu, walaupun kita coachingnya sudah ratusan kali ya nggak ada improvement gitu ya, karena kita tidak ada semacam evaluasi diri gitu ya. Nah kita harus melakukan evaluasi diri ya. Kalau misalnya mempraktekkan coaching sehari-hari ya mungkin self reflectionnya bisa dilakukan malam hari ya, ketika kita di rumah. Tadi saya mempraktekannya hari ini apa saja sih yang dipraktekkan, apa yang sudah benar, apa yang harus diperbaiki ke depannya. Jadi gitu. Jadi memang ini adalah suatu proses pembelajaran terus menerus gitu ya. Teman-teman seperti halnya sekolah, nggak bisa berharap satu kali training selesai dan besok harus langsung bisa, dan besok lagi harus profit naik 500 kali lipat gitu kan. Nah itu guru trader coaching manapun itu mereka bukan Harry Potter ya, bukan tukang sihir yang bisa merubah seperti itu instan gitu ya. Jadi perlu usaha gitu ya, perlu usaha, perlu waktu, tenaga, bahkan investasi uang juga untuk mengeluarkan ini gitu ya. Mungkin nanti ada kegagalan, ada yang merasa ini nggak efektif, nggak itu hanya proses pembelajaran aja gitu loh. Kalau teman-teman merasa ini nggak berhasil nih gitu, tapi ya dia cuma mengatakan nggak berhasil, tapi tidak mengevaluasi diri apa yang nggak berhasil, apa yang harus diimprove, ya tentunya sama aja. Semua jenis pembelajaran kan sama ya, bukan hanya coaching ya. Kalau nggak ada proses evaluasi diri nggak akan bisa improve. Anda belajar naik sepeda, belajar berenang waktu kecil, terus ya kalau misalnya sekali gagal terus kapok ya kan nggak akan bisa juga kan. Gitu. Apalagi ini gitu ya, kita pengembangan tim gitu ya. Itu kita urusannya manusia nih gitu ya, yang kita urusin orang lain gitu ya. Nah itu adalah kita harus benar-benar ini berlatih terus gitu ya. Tidak ini kalau ada yang mengatakan saya malas ngurus manusia gitu, karena harusnya kan ngerti dengan kerjaannya ya. Kalau kayak gitu jangan mau jadi leader ya, jangan jadi manajer gitu ya, karena jadi manajer itu udah pasti harus berurusan dengan manusia gitu ya, harus pengembangan tim gitu ya. Jadi leader itu memang kerjaan kita gitu, kerjaan Anda itu gitu ya. Kalau ya pengennya sendiri aja ya jangan jadi leader, jadi aja sales yang jual yang sebanyak-banyaknya to perform gitu. Jadi mau nggak mau Anda harus evaluasi diri juga gitu loh. Mau nggak Anda mengembangkan diri, mau nggak Anda mengembangkan tim. Kalau enggak ya berarti Anda mungkin nggak cocok jadi manajer gitu ya, nggak cocok jadi leader gitu. Emang tugasnya seorang leader sama manajer itu memang mengembangkan tim ya Coach ya, jadi nggak boleh istilahnya malas buat mengembangkan tim ya Coach ya. Iya betul, leaders itu adalah istilah informal ya. Kalau manajer kan jabatan, siapapun yang punya tim, mau itu namanya tim leader maupun itu namanya mandor, tim leader, supervisor, superintendent, manager, general manager, direktur, nah itu semua adalah
punya tim. Mereka harus mengembangkan timnya. Karena hanya dengan cara itulah mereka bisa mencapai target-target mereka sendiri pada akhirnya gitu. Oke, Coach. Oh iya, Coach. Saya ada penasaran nih, Coach. Tadi kan self reflection berupa evaluasi ya, Coach. Nah, tapi kalau misalkan, tapi namanya bukan self ya, Coach. Kalau misalkan kita minta evaluasi dari coach kita, itu apa bisa itu, Coach?